Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali. Setelah kemarin kita membahas sedikit tentang kolik, ya, jadi tahu ya kolik itu bagaimana. Sekarang saya akan melanjutkan dengan hal yang sering banget kita keluhkan, sering banget dibicarakan, sering banget menjadi diagnosis pribadi ya terhadap diri. Apa itu? Masuk angin, ya. Jadi sebenarnya masuk angin itu sebuah diagnosis medis bukan sih dok? Dia hoax atau fakta sih sebenarnya? Kita bahas. Sebenarnya istilah masuk angin ini masih menjadi perdebatan di dunia medis ya. Bahkan pada ICD atau dia ada kamus buat dokter untuk melihat diagnosis yang bisa kita berikan pada pasien, itu nggak ada diagnosis masuk angin. Tetapi kita sering nih melihat orang menyebutkan dirinya sedang terkena masuk angin. Bahkan serangan jantung koroner atau penyakit jantung ya, serangan heart attack itu sering disebut sebagai angin duduk. Emang bisa angin bisa duduk? Emang bisa? Bisa sih? Kayak gimana? Ternyata penyebutan masuk angin atau segala sesuatu yang berhubungan dengan angin ini hanya ada di Indonesia. Kalau di dunia medis, setelah diteliti, setelah dikaji bahwa penyakit ini sebenarnya adalah sindrom atau kumpulan gejala dari perut kembung, mual, keringat dingin, pusing, pegal-pegal, rasa meriang, dan keluhan lain yang bersifatnya subjektif yang lebih ke tidak enak badan. Faktor pencetusnya apa sih dok masuk angin ini? Yang pertama adalah kelelahan fisik, stres, pikiran. Yang ketiga adalah keterlambatan dalam makan. Sekarang mekanisme atau proses terjadinya masuk angin ini gimana dok? Pada dasarnya yang perlu kita ketahui bahwa angin itu tidak bisa masuk nih dari pori-pori kulit kita. Seperti yang sudah pernah saya singgung di konten sebelum-sebelumnya, itu udara itu hanya bisa masuk melalui saluran pencernaan kita alias dari mulut ya. Kalau memang dia bisa masuk dari pori-pori, nanti kalau ada orang kena dingin, kena angin, ya pasti pada masuk angin semua dong. Tapi nyatanya tidak demikian. Ada yang tahan terhadap dingin, ada yang tahan terhadap angin, tetapi hanya beberapa orang yang terpapar itu mengeluhkan masuk angin. Nah, berarti bukan dari pori-pori dong dia masuknya. Faktanya orang yang mengeluhkan masuk angin tadi itu lebih kepada yang mengalami gangguan pada satu atau lebih dari 3 faktor pencetus tadi. Apabila kita cermati, orang yang mengeluhkan masuk angin itu pasti ada paparan terhadap rasa dingin. Entah itu suhu dingin karena AC, atau itu suhu dingin karena memang cuaca, atau mungkin karena terpapar angin yang dingin ya. Ini kenapa? Kenapa suhu dingin ini kok bisa memicu terjadinya masuk angin pada orang-orang yang memiliki faktor pencetus tadi? Yang pertama adalah suhu dingin ini menyebabkan pembuluh darah itu cenderung menyempit atau vasokonstriksi dengan tujuan menghemat pengeluaran kalori atau panas dari tubuh dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Dampaknya atau akibatnya peredaran darah dalam tubuh kita menurun dong. Karena menurun, metabolisme atau pembakaran dalam tubuh juga terhambat. Beberapa efeknya adalah kepala jadi pusing, badan jadi pegal-pegal, dan keringat dingin. Kemudian suhu dingin ini juga memberikan sinyal perintah pada saraf yang memelihara usus untuk si usus ini beristirahat. Ini berarti peristaltik atau gerak ritmis dari usus terhambat dong. Secara signifikan berhentinya gerakan usus ini menyebabkan gasnya itu kan harusnya kan usus kan bergerak terus-menerus begini ya, ritmis ya, bisa sampai 12 kali per menit. Nah, ketika dia udah terhambat, makanan atau gas, air yang berada dalam saluran pencernaan akan ikut terhenti. Sehingga gas yang ada itu akan lebih memenuhi ruang atau rongga di dalam saluran pencernaan kita. Pada lambung saja bisa lebih dari setengah porsi. Ini sudah menyalahi aturan yang disunahkan oleh Rasulullah bahwa semestinya gas atau udara memenuhi 1/3 bagian, kemudian makanan 1/3 bagian, dan air 1/3 bagian. Nah ini si udara ini karena tidak ada gerakan ritmis, maka udaranya akan bertahan dan
mengisi lebih dari porsi yang seharusnya. Inilah yang menyebabkan perut menjadi kembung. Distensi atau pengembangan atau kembungnya perut yang berlebihan seperti balon yang ditiup bisa mengakibatkan rangsangan mual dan akan bisa juga sampai muntah ya, karena kan udah ini kok bloating ya, penuh bukan rasanya, ingin muntah, ingin mengeluarkan secara refleks apa yang ada dalam perut, padahal nggak ada isinya ya, karena kan tadi nggak ada gerakan ritmis nih, makanannya itu stuck di situ aja, tapi udara kan terus mengisi ya, terus dia mungkin udaranya yang dari tempat lain akan mengisi, naik terus ke lambung dan akhirnya bisa menyebabkan mual dan muntah. Karena tidak ada isinya, asam lambung juga mengalami kecenderungan untuk naik dan rasanya akan lebih tidak karuan lagi. Karena ada nervus khusus ya, dari usus ke kepala ya, karena dia menjadi second brain, gut ini adalah, atau perut ini adalah gut ya, tulisannya gut ini adalah second brain, itu bisa menyebabkan rangsangan feedback yang langsung dan menyebabkan kepala juga merasa sakit, karena yaitu tadi sinyalnya menyampaikan bahwa ini adalah masalah tubuh kita, akhirnya kepala pusing, sakit, dan harus mencari pertolongan. Adanya dingin ini juga menyebabkan rambut-rambut getar pada saluran pernafasan itu berhenti bergerak. Masih ingat dong penjelasan dari saluran pernafasan kemarin, bahwa benteng pertama dari saluran pernafasan hidung ini ada namanya rambut-rambut getar. Apabila rambut getar ini tidak bisa bergerak untuk menyingkirkan debu ataupun kuman, maka yang terjadi adalah kita bisa terpapar infeksi yang kumannya terjebak di rambut getar itu. Jadilah kita mengalami ISPA ya, jadilah kita mengalami infeksi di saluran pernapasan juga. Nah, inilah yang juga secara tidak langsung juga menyebabkan rasa meriang dan tidak nyaman yang ada hubungannya dengan gejala masuk angin tadi. Apabila timbul gejala-gejala masuk angin, maka apa yang bisa kita lakukan? Karena penyebabnya adalah kelelahan fisik ya, kalau penyebabnya adalah kelelahan fisik, maka kita harus beristirahat. Kemudian makan atau minum yang hangat yang bisa menghangatkan saluran mencerna. Karena tadi kan dingin nih, masalahnya adalah karena rangsangan dingin, rangsangan telat makan, maka kita harus mengisi saluran pencernaan kita dengan yang hangat untuk bisa menggerakkan kembali gerak ritmis dari saluran pencernaan. Kita juga bisa memberikan kompres perut dengan air hangat yang diletakkan di botol atau alat kompres itu ya, diletakkan air hangat dan kita seko, kita berikan kompres di bagian perut dan pinggang. Apabila kita memang merasa dingin ya, dan kita merasa juga tidak kuat dingin karena ketiga faktor tadi salah satunya ada, stres pikiran aja ya, itu kan udah menurunkan imun kita. Apalagi adanya stres fisik dan juga sampai telat makan. Sampai ketiganya ada, wah kompleks banget nih rasa masuk angin yang kita derita. Sehingga kalau ada rangsang dingin atau apa yang kita sudah memahami bahwa diri kita ini sedang tidak fit, maka usahakan untuk selain beristirahat tadi, menghangatkan badan ya, baik dengan selimut atau menghangatkan saluran pernapasan dengan masker. Ini yang menarik, kita juga bisa melakukan pijat dan kerokan. Kesemua penanganan tadi tujuannya adalah membuat vasodilatasi atau pelebaran dari pembuluh darah kembali. Tadi masalahnya adalah vasokonstriksi ya, penyempitan pembuluh darah. Maka yang harus kita lakukan adalah membuatnya dilatasi kembali, yaitu dengan cara-cara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Vasodilatasi ini atau pelebaran kembali pembuluh darah ini dimaksudkan untuk agar pembuluh darah ini bisa menyuplai nutrisi dan oksigen dengan paripurna lagi ke seluruh tubuh kita, terutama yang lagi bermasalah nih, yaitu saluran pencernaan. Perhatian, khusus pijat dan kerokan hanya bisa dilakukan apabila sedang dalam kelelahan fisik. Jangan sekali-kali pijat atau kerokan apabila penyebabnya adalah telat makan ya. Lah wong dia telat makan kok ngapain dipijat kerokan? Yo nggak iso toh yo. Ya makan dong. Kalau berlebihan dilakukannya, maka akan menyebabkan pembuluh darah malah pecah ya, kulitnya jadi merah-merah, itu dipikir itu angin keluar, bukan dong, itu adalah kita melukai pembuluh darah ya. Karena ada mindset yang salah tadi bahwa angin itu masuk ke pori-pori, maka jadilah kerokan itu kalau udah merah dibilang anginnya keluar. Sebenarnya enggak ya.
Karena dia kecapean, kalau dikerok dia pasti akan lebih merah dong. Bila menggunakan koin atau benda tajam, hati-hati ya. Nanti malah kalau sampai melukai, bisa jadi jalan masuk kuman untuk infeksi. Maka gunakan alat kerok yang bersih. Nah, nanti udah jatuh, udah di mana-mana buat kerokan, luka, masuk deh tuh kuman. Berita baiknya, masase atau pijat dan kerokan ini bisa merangsang reseptor inflamasi dan beta endorfin, sehingga bisa mengurangi rasa pegal, membuat nyaman, dan fresh. Bisa juga merangsang organ perut yang reseptor sarafnya lebih banyak di punggung untuk aktif kembali. Mitos ya, sekali lagi mitos jika dibilang bahwa kerokan ini membuka pori-pori kulit sehingga anginnya bisa keluar. Alih-alih dari pori, kita mengeluarkan gas itu dari mana coba? Ya tentu dari saluran cerna. Kalau dia dari atas, dia akan sendawa ya. Kalau masih ada di bagian lambung, dia akan sendawa. Tapi kalau udah di bawah, dia akan, mohon maaf, tahu ya. Jadi kesimpulannya, masuk angin ini hoax atau fakta? Setelah kita mendalami, memperhatikan mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi, tentu saja hoax. Namun gejala masuk angin tadi fakta. Yang hoax adalah penamaannya saja. Dalam istilah medis, sindrom atau kumpulan gejala dari yang saya sebut tadi sebagai masuk angin, ya, sindromnya kan tadi banyak ya. Nanti cek lagi lah di bagian depan video ini. Itu disebut malaise, bukan enterwin. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nanti kalau memang lagi ngeluh masuk angin, ya bilang aja lagi kembung nih perutnya, atau pingin lebih keren, lagi malaise. Oke ya, semoga cukup jelas, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan.